Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikian firman Tuhan, dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah kasih Allah lah yang memiliki kesempurnaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keseluruhan 1 Korintus 13, Rasul Paulus membicarakan tentang kasih. Allah adalah kasih. Karena itu, kasih harus menjadi unsur dan pusat kehidupan setiap orang percaya kepada Kristus. Kasih harus menguasai kehidupan kita. Kasih harus menjadi perlengkapan hidup kita. Kasih harus menguasai ibadah kita. Dan kasih harus menjadi dasar setiap perbuatan kita. Rasul Paulus menyampaikan bahwa tanpa kasih, segala sesuatu tidak ada artinya. Jadi kita harus sadar bahwa kasih merupakan bagian yang sangat esensial dan integral dalam menghidupi karunia-karunia rohani. Tanpa kasih, semua talenta dan karunia rohani kita akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Segala perbuatan kita bisa menjadi tidak berguna dan tidak ada faedahnya jika tidak didasari oleh kasih. Paulus juga menjelaskan bahwa karakter dari kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, dan tidak sombong. Karakteristik ini didasarkan pada sifat dan tindakan Allah bagi kita, terutama dalam karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi, ketika kita mengasihi orang lain, kita sedang meneladani sifat dan tindakan Allah. Maka kasih itu lebih penting daripada karunia-karunia rohani yang kita miliki. Sebab semua karunia rohani itu sifatnya terbatas. Karunia rohani akan sirna, akan musnah, akan lenyap. Akan tetapi kasih itu akan terus ada sampai kekekalan. Sebab kasih itu tidak berkesudahan. Akan tetapi nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab semuanya itu tidak sempurna. Penjelasan ini merupakan teguran bagi jemaat Korintus. Dan juga teguran bagi kita yang sangat sering membanggakan pengetahuan. Jemaat Korintus menganggap diri sudah dewasa secara rohani. Karena mampu bernubuat, mampu berbahasa roh, dan memiliki pengetahuan. Tetapi kenyataannya justru mereka masih bayi-bayi rohani yang masih mengandalkan hidup duniawi. Dalam perjalanan hidup kita saat ini, di mana kita sedang menantikan yang sempurna, maka ketiga karunia ini yaitu bernubuat, berbahasa roh, dan memiliki seluruh pengetahuan bukanlah tujuan akhir kekristenan. Karena pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sama seperti teguran Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa karunia-karunia yang mereka bangga-banggakan itu akan berlalu dan nilainya kecil. Tidak sebanding dengan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang melakukan karunia itu di dalam kasih Allah. Allah adalah sumber kasih. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia di dalam Yesus Kristus yang disalibkan untuk menggantikan kita. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Yesus Kristus kita mempunyai kasih yang sempurna. Dan kasih-Nya itu tidak ada bandingannya. Ingat dan percayalah, kasih menghasilkan kasih. Tanpa kasih, kita tidak berguna.
dan tanpa kasih, maka segala yang kita lakukan tidak akan ada faedahnya bagi kita. Kasih itu dapat kita nyatakan apabila kita membiarkan Kristus hidup di dalam hati kita, memerintah kita, dan memenuhi kita dengan kuasa rohnya. Sehingga apa yang kita lakukan tidak membuat kita merasa manusia paling sempurna, dan pada akhirnya jatuh pada kesombongan. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, terima kasih, puji syukur kami. Pada hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan baru. Dan kami akan menjalani kehidupan ini hanya dengan topangan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih untuk firman kehidupan pagi ini. Biarlah firman-Mu yang menguatkan, yang memberangkatkan kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.